Ya, hari ini kita bahas tentang menentukan ciri isi dan tujuan dari teks deskripsi. Kita bahas teks deskripsi. Tulisannya bisa dibacakan? Oke. Boleh sambil catat nanti ya, sambil catat aja biar cepet kita. Di setiap buku catatannya nanti dibikin tanggal hari ini ya, tanggal 13. Jadi di atasnya dibikin tanggal 13 bulan ya, bulan 8 2021. Nanti Ustadz periksa catatannya, sering periksa. Hari ini kita bahas tentang teks deskripsi. Kalau kita bahas tentang teks deskripsi itu berarti dia sebuah teks. Pengertian ini sebuah teks yang menggambarkan suatu objek. Bisa dibaca tulisannya kan? Menggambarkan suatu objek. Pokoknya kata kuncinya kalau bahas deskripsi, kata kuncinya itu menggambarkan ataupun melukiskan. Kata kuncinya itu aja. Kalau misalnya nanti di soal, ada soal menjelaskan. Iya, menjelaskan bisa, tapi dia lebih khusus menggambarkan. Di buku kita bahas tentang ciri teks deskripsi ya. Ciri yang pertama dulu, yang A. Ciri isi teks deskripsi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciri isi teks deskripsi. Yang pertama, ciri isinya itu ada 3. Yang pertama, 1, dia menggambarkan objek secara rinci. Ada yang tahu apa itu rinci? Jelas. Ya, benar. Jelas. Dan secara objektif. Secara subjektif. Kalau subjektif itu berarti dia menggambarkan objek dari sudut pandang si penulis. Terus ciri yang kedua itu dia melibatkan
kesan indera. Alat indera manusia ada berapa? 5. Apa aja itu? Penglihatan, penciuman, perasa, terus apa lagi? Pendengaran, sama satu lagi? Peraba. Itu dia, penglihatan, pendengaran, dan lain-lain. Sehingga objek menjadi jelas. Kalau udah siap ini, yang ini bisa dihapus, yang ini bisa. Tadi yang kedua, sekarang yang ketiga. Yang ketiga itu penggambaran ataupun penjelasan objek ini, maksud tuh objek yang dibahas ya. Objek harus sejelas mungkin. Sehingga pembaca seakan-akan dapat merasakan, melihat dan mendengar bisa dibaca, mendengar apa yang dideskripsikan. Ada yang mau ditanya bagian sini? Pokoknya kalau dia teks deskripsi, dia membuat si pembaca itu seolah-olah merasakan ya dia. Seakan-akan merasakan dan melihat dan mendengar apa yang dideskripsikan. Pokoknya itu ya kata kuncinya. Terus contohnya itu nanti di halaman 3, nanti kita baca nanti. Kalau udah siap ini, yang ini bisa dihapus. Nomor 1 udah bisa dihapus. Oh iya, tadi saya foto dulu ya. Sekarang kita bahas
Oh ya, belum. Jadi ini kalau kita bahas tentang teks deskripsi, kata kuncinya itu dia harus menggunakan objek. Menggambarkan objek. Objeknya itu ada 3. Bisa berupa orang atau hewan, Yang kedua bisa berupa tempat. Yang ketiga dia bisa berupa benda. Kata kuncinya itu. Selanjutnya kita bahas sedikit lagi nih, jenis-jenis teks deskripsi. Ini B-nya ya. Tadi A, sekarang B. Yang ini nomor 2 bisa dihapus? Oke. Bisa. Satu kelas berapa orang di sini? Kalau digabung sama 2 yang gelombang 1? 22 orang. Kita bahas jenis-jenis teks deskripsi. Jenis-jenisnya tuh ada 2. Yang pertama teks deskripsi dari cara mendeskripsikan objek. Habis ini. Ya, udah habis. Gak apa-apa. Diulang. Teks itu udah habis. Teks deskripsi dari cara mendeskripsikan atau menggambarkan objek. Mendeskripsikan objek. Dari cara mendeskripsikan objek pun terbagi 2 lagi dia. Yang pertama itu ada deskripsi eksplanatoris. Eksplanatoris. Belum, penjelasannya lah. Kalau eksplanatoris ini berarti dia menggambarkan objek, sesuai fakta.
Contohnya itu di buku halaman 3. Contoh di buku halaman 3. Teks 1. Terus yang B-nya yang ini hapus ya, yang nomor 3. Yang B-nya dia deskripsi. Deskripsi sugesti. Kalau deskripsi sugesti itu dia menggambarkan objek berdasarkan kesan yang muncul. Kesan ini diketahui dari alat indera kita tadi ya, yang 5. Kesan yang muncul. Contohnya di buku halaman 4. Di buku halaman 4. Teks 2. Nah, ini terakhir siap ini. Terus yang terakhir nomor 2. Yang kedua itu teks deskripsi berdasarkan objek. Kalau yang pertama tadi berdasarkan cara mendeskripsikan objek, yang kedua berdasarkan objeknya langsung. Iya, berdasarkan objek. Kalau deskripsi berdasarkan objek ini sama kayak tadi. Kalau ini gampang aja. Dia menggambarkan objek, berupa objeknya itu berupa tempat, tadi kan tempat, orang, dan benda. Udah itu aja. Selesai catatan kita. Susah ya karena ada komputernya, nggak nampak. Jadi kalau ada yang kurang paham ditanya sama Ustadz, nanti Ustadz jelasin sedikit lagi. Tapi kalau misalnya nggak ada yang, kalau misalnya paham semua, biar kita baca teks di halaman 3. Udah punya buku semua kan? Kurang kekecilan tulisan-tulisannya.
Sekarang kita kalau udah siap semua, kita buka bukunya. Ustaz boleh nengok absen ya? Oke. Lima orang lagi belum absen. Ini masih 7 orang yang checklist. Masih Ilham. Ilham ada di sini kan? Terus Humam Azrafa, Razan, Rizky, Zaki, Nasrul Abidin, sama Zaidan. Yang lainnya belum absen. Siapa aja yang belum? Absen dulu. Ini temannya. Buka buku di halaman 3 tentang parang kritis dan indah. Coba baca, mana tadi absennya? Halaman 3, yang teks 1. Coba baca, apa ya? Bang, udah bang? Absennya udah? Namanya siapa? Coba dulu baca teks satunya si ini Muhammad Razan Naqsyah. Coba baca teks 1. Oke, tadi Ustaz bilang kan, ya apa? Nggak usah baca. Tadi kan Ustaz bilang kan, contoh di teks eksplanatoris itu kan di teks 1 kan? Kan tadi dia eksplanatoris itu berdasarkan objek sesuai fakta.
Faktanya itu mana aja katanya. Misalnya pertanyaan, faktanya mana aja? Itu dari paragraf 1 kita lihat kan. Salah satu andalan kota wisata kota Yogyakarta adalah Pantai Parangtritis. Tepatnya Pantai Parangtritis berada di Kecamatan Kretek, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kan itu berdasarkan fakta kan, di daerah Yogyakarta ada namanya Pantai Parangtritis. Pantai ini terletak 27 km arah selatan Yogyakarta. Terus tadi di ciri yang ketiga tuh. Ciri yang ketiga itu tadi kan ciri yang penggambaran objek sehingga pembaca seakan-akan melihat, mendengarkan. Di paragraf kedua kan bisa kita bayangkan pemandangan Pantai Parangtritis sangat memesona. Di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi. Di sebelah kanan kita bisa lihat batu karang besar seolah-olah siap menjaga gempuran ombak. Kan bisa kita bayangkan. Itu dia maksudnya kalau teks deskripsi itu dia menggambarkan apa yang ada yang kita lihat. Itu dia. Terus teks kedua itu tentang ayah panutanku. Yang teks ketiga di halaman 4 itu ada ibu inspirasiku, dan teks keempat itu di halaman 5 ada si Bagas kelinciku. Itu nanti dibaca. Ini jadi PR aja ya, PR. Dibaca. Terus coba lihat di halaman 6. Itu ada 2 tabel tuan. Teks 1 tadi tentang Pantai Parangtritis. Di kolom 2 kosong kan? Kolom 2 itu tentang teks kedua tuh, ayah panutanku. Oke. Terus yang ketiga itu tentang ibu inspirasiku. Terus yang keempat itu tentang si Bagas kelinciku. Terus udah diisi gitu di bagian sini tujuannya. Kalau tadi Pantai Parangtritis kan menggambarkan keindahan Pantai Parangtritis. Terus kalau yang teks kedua itu tentang ayah panutanku. Kenapa ayahnya? Menggambarkan kenapa ayahnya. Ayahnya gimana orangnya gitu ya. Di buku tulis lah, di buku tulis ya. Jangan di buku paketnya, di buku tulis. Nanti dibuat tugas di rumah, dibuat aja kotaknya gini. Tabelnya. Biar itu kan 2 tabel, jadi boros tabelnya. Dibikin 2 gini. Ini nomor. Di sini tadi apa tadi? Objeknya kan, objek. Di sini tujuannya. Yang segitu aja. Itu kan 2 tabel, jadi boros. Dibikin satu hal, dibikin gini aja. Oke? Kalau pakai 1 halaman. Pakai 1 halaman. Nggak apa-apa. Yang penting rapi ya. Yang penting rapi, itu nanti dikumpul. Boleh. Masuk kapan lagi bahasa Indonesia? Hari Jumat lagi ya? Jumat lagi. Jumat itu pun gelombang 1 yang masuk atau gelombang 2 juga? Gelombang 1. Oke. Hari apa aja masuk di gelombang 2? Hari minggu depan hari apa masuk? Hari Selasa. Hari Selasa insya Allah Ustadz kesini. Hari Selasa libur ya? 17 Agustus ya? Rabu udah masuk ke sekolah? Libur? Rabu libur? Senin Selasa kan? Senin Rabu Jumat? Masuk hari Kamis? Oke, berarti ini Kamis insya Allah usah datang, dikumpul tugasnya ya. Oke? Itu aja sih. Rabu. Pokoknya tugasnya dikerjain itu di halaman 6. Bikin tabelnya kayak gini. Tulisannya yang rapi. Habis itu hari Rabu dikumpul sama Ustadz. Udah itu aja. Materi kita hari ini cuman itu aja. Minggu depan insya Allah jumpa dengan materi baru. Iya hari Kamis ya. Oke, selesai.